Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nisa Alifa dari kelas 3DD4 akan menjelaskan jawaban dari tugas tentang pinch temperatur dengan menggunakan aplikasi HIN pada mata kuliah perancangan proses. Sebelum itu, berikut adalah soal yang diberikan di mana soal lanjutan dari kurva komposit. Terdapat 4 aliran, terdiri dari aliran dingin dan panas, disertai suhu yaitu T supply dan T target. Di mana pada aliran dingin, T supply-nya lebih rendah daripada dibanding dengan T targetnya. Sedangkan pada aliran panas, T supply-nya itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan T targetnya. Kemudian berikut kita diminta untuk mencari pinch temperatur dengan metode grafis, panas minimum yang perlu pemanasan steam, panas minimum yang perlu pendinginan air, panas recovery, dan menggambarkan grid diagram dan hands-nya. Untuk penyelesaiannya, berikut adalah video pengerjaannya. Pertama, kita memasukkan data aliran. Di sini terdapat 2 opsi, yaitu yang pertama secara langsung dengan mengklik plus ini terus mengisi datanya. Kemudian ada pula dengan mengklik stream lalu add. Pada stream pertama atau aliran pertama, keterangannya diisi dingin, dingin 1, lalu supply temperaturnya dalam satuan Kelvin 303, lalu temperatur targetnya 553, delta H-nya 50. Di sini akan terisi otomatis, lalu diklik add untuk stream kedua dengan keterangan panas 1, supply temperaturnya 623 dan target temperaturnya 313. Delta H-nya min 46,5. Stream ketiga dingin dengan keterangan dingin 2, supply temperaturnya 300,3, target temperaturnya 603, delta H-nya 200, dan yang terakhir stream 4 panas 2, di mana supply temperaturnya 473 dan target temperaturnya 353 dan delta H-nya min 30. Lalu setelah itu diklik OK dan akan muncul seperti berikut. Karena alirannya masih teracak, dan namanya pun belum kelihatan, maksudnya terlihat pada layar, pada sebelah diagramnya, maka
Cara mengaturnya dengan mengklik diagram, lalu format, dan mencentang arrange in hot and cold stream, dan show stream names. Lalu oke. Sekarang mencari heat exchanger-nya bisa dengan menggunakan opsi heat exchanger dan bisa menggunakan opsi stream, visibility, above pinch. Tapi MCP hot stream harus lebih kecil daripada MCP cold stream, di mana aliran 2 hot stream itu lebih kecil daripada aliran pertama cold stream, dan aliran keempat hot stream lebih kecil daripada aliran ketiga cold stream. Lalu kita akan memasukkan aliran keempat dan aliran ketiga dulu, yang pertama. Lalu oke. Karena di sini tidak ada peringatan, maka kita bisa melanjutkannya. Lalu di sini heat exchanger inlet dan outletnya belum diketahui, maka bisa ditampilkan dengan diklik heat exchanger, lalu format, lalu hot stream inlet temperatur, dan cold stream inlet temperatur, dan oke. Setelah memasukkan heat exchanger yang pertama, lalu kita memasukkan heat exchanger yang kedua. Diklik stream, lalu visibility, above pinch, aliran kedua, dan aliran pertama. Di sini setelah menambahkan heat exchanger yang kedua, di sini bisa terlihat pada aliran kedua sudah sesuai, di mana inletnya 623, akan tetapi pada aliran pertama belum sesuai, sehingga akan ditambahkan heat exchanger lagi. Dan juga pada aliran ketiga juga masih belum sesuai. Kemudian kita bisa menambahkan heat exchanger sehingga suhunya sesuai. Pada aliran ketiga bisa diklik heat exchanger, kemudian add, lalu ke aliran ke-3. Lalu di sini dimasukkan cold stream-nya, yaitu aliran 3, dan hot stream-nya utilities atau pada aliran luar. Lalu specification type-nya bisa diganti dengan enthalpy complete cold stream, di mana nanti akan mengisi otomatis kekurangannya. Lalu oke. Sehingga berikut adalah penampilannya pada heat exchanger yang ketiga. Bisa dirapikan dulu. Sehingga bisa dilihat pada aliran ketiga, di mana inletnya sudah sesuai 553. Lalu diubah pada HE pertama menjadi 374 dan diubah menjadi pada HE 3 menjadi 603 outletnya. Lalu setelah itu, dan juga alirannya sudah berubah berwarna ungu, maka dianggap sudah sesuai dan tidak ada kesalahan ataupun error. Lalu kita akan memasukkan heat exchanger pada aliran pertama untuk menyesuaikan inlet dan outletnya. Di sini bisa diklik heat exchanger, lalu add, aliran ketiga, dan add untuk aliran keempat. Maksud saya untuk heat exchanger keempat. Cold stream-nya sudah benar, aliran pertama atau dingin 1, lalu
Lalu di specification type-nya bisa digunakan user supplied temperature. Lalu di cold stream inlet-nya bisa kita gunakan outlet temperature pada HE nomor 2 dan outletnya cold stream target temperature. Lalu di klik OK. Lalu kita merapikan kembali. Lalu kita bisa juga mengatur ukuran atau lebar diagramnya dengan mengklik diagram, format, lalu diganti ke 21. Untuk lebih jelas. Lalu diatur kembali. Lalu setelah itu, karena di sini sudah sesuai, maka kita akan ke below pinch-nya. Lalu untuk below pinch, kembali stream, lalu visibility, below pinch. Kriterianya itu MCP hot stream lebih besar daripada MCP cold stream. Di sini yang hot stream lebih besar yaitu pada aliran 4 dan cold stream-nya aliran 1. Lalu diklik OK. Sehingga seperti ini, lalu dirapikan lagi. Sebelum mengubahnya, bisa dilihat di aliran pertama atau panas 1, itu lihat dari heat exchanger kedua itu masih lebih besar, sehingga bisa dikurangi dengan menambahkan ke dingin 1 atau aliran pertama. Dengan mengklik heat exchanger, lalu add, dan mengisi untuk heat exchanger ke-6. Di sini cold stream-nya diubah menjadi cold stream. Sudah benar cold stream pertama, lalu cold stream-nya diubah ke aliran kedua. Di sini kita menggunakan user supply enthalpy dengan menambahkan 7,5. Dan untuk aliran hot stream-nya dipilih pinch temperature. Lalu OK. Kemudian kita bisa merapikannya. Nah, di sini bisa dilihat semua alirannya sudah berwarna ungu. Yang artinya T supply-nya dan T targetnya sudah tercapai atau sudah memenuhi. Baik dari aliran pertama hingga aliran ke-4. Lalu bisa dilihat diagram cascade-nya dengan mengklik pada opsi cascade. Berikut adalah diagram cascade-nya. Dan untuk melihat kurva kompositnya bisa diklik composite curve. Di mana ini yang berwarna merah adalah aliran panas dan yang berwarna biru adalah aliran dingin. Ke diagram cascade-nya. Di sini minimum temperaturnya adalah 10 Kelvin dan untuk heating duties-nya bisa dilihat di heat exchanger 4 dan heat exchanger 3. Di mana di mana 1,375 dan untuk cooling duties-nya bisa dilihat di
heat exchanger 5 dan 6 yang dimana tidak memerlukan. Lalu pinch temperaturnya 358 Kelvin dan minimum number heat exchanger-nya ada 6. Dimana digunakan 6 heat exchanger. Dimana di sini total dari key recoveries-nya itu 76,5. Berikut adalah diagram Higgs-nya di mana sudah sesuai seperti yang tadi saya bilang, sudah semua alirannya berwarna ungu, sehingga tidak adanya masalah ataupun warning yang perlu diperbaiki. Jadi di sini dapat disimpulkan di mana keychain-nya bisa dilihat dan tidak memerlukan KH. Dan total key recovery-nya tadi yang 76,5. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang ada di soal tadi sudah terjawab. Sekian dari penyelesaian dari soal perancangan proses tentang pinch temperatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.